Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Bainurolik. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada sehat semua. Kali ini kita berada di Dago Pakar, Bandung. Sekarang kita akan bakal menelisik sejarah adanya Goa Jepang dan Belanda. Di video kali ini kita akan berkunjung terlebih dahulu melihat kondisi Goa Belanda yang terdapat di Dago Pakar, Kabupaten Bandung. Goa Belanda ini difungsikan untuk pembangkit listrik tenaga air yang dibangun oleh pihak Belanda pada masa tahun 1900-an awal atau 1800-an akhir. Pada saat masa kemerdekaan, tepatnya setelah kita merdeka, ya bangsa ini merdeka, gua ini difungsikan oleh tentara kita sebagai gudang amunisi dan juga gudang senjata. Saat kita berkunjung ke sini, gua ini sedang dilakukan renovasi di bagian luarnya. Kita mulai memasuki ke dalam ke gua Belanda. Untuk pintunya masih dari bawaannya ya. Untuk kondisi di dalamnya itu gua Belanda itu emang di mana-mana ya, biasanya kalau bangunan Belanda itu walaupun itu gua biasanya terlihat rapih. Memang bangsa Belanda ini menjajah negeri kita itu sangat lama ya, kurang lebih 350 tahun. Jadi di gua Belanda ini dan gua Jepang kita ada satu pantangan atau mitos ya, jangan mengatakan kata. Nah, kata itu yang saya tampilkan. Katanya kata tersebut itu nama dari jawara pada zaman dahulu. Jadi kalau kita mengucapkan katanya penghuni di sini itu bakal apa ya, marah atau tidak suka ya. Bisa bikin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi itu hanya mitosnya dan juga pantangan. Apapun itu, kita tetap hormati bangunan bersejarah, mitos ataupun kenyataannya. Hargailah tempat sejarah. Sekarang kita fokus ke bagian struktur bangunan dari gua Belanda ini ya. Jadi gua Belanda ini terdapat, ini salah satunya adalah ruang dari ruang tahanan atau interogasi. Di lorong ini, sepanjang lorong ini di sebelah kiri, yang di sebelah kiri itu adalah lorong ruang tahanan dan juga interogasi. Bisa dilihat ini dari rantai-rantai, bukan rantai ya, besi. Tepatnya itu besi yang tadinya katanya difungsikan sebagai penggantung rantai dari tahanan. Jadi konstruksi guanya itu sangat tinggi ya, khas dari kayak bangunan Belanda. Belanda di mana-mana biasanya kayak pintu, daun pintu, jendela tinggi-tinggi. Bangunannya juga tinggi. Terlihat lebih rapih daripada gua Jepang, karena kalau di gua Jepang itu dibikinnya itu terburu-buru karena Jepang cuma sebentar menjajah negeri kita. Kalau dari gua Belanda ini sendiri terlihat ya, dari dindingnya itu sangat rapi, halus karena memang benar-benar di beton. Terdapat juga kayak lampu-lampu. Kayaknya ini lampunya masih bawaan karena kelihatannya kuno ya. Jadi gua ini benar-benar sudah berfungsi fullnya itu pada tahun 1941. Di gua ini sendiri di bagian lorong utama nanti bakal kita sorot ya, bakal kita lihatkan terdapat rel bekas mungkin semacam lori ya, lori pengangkut barang atau semacamnya. Karena mungkin kalau lori kereta, kereta yang besar kayaknya nggak masuk deh kalau ke sini. Mungkin kalau lori kayak lori tambang itu masuk. Kita bakal menyusuri semua bagian lorong dan juga bagian dari gua Belanda ini.
Di sini memang di gua Belanda dan gua Jepang juga nggak adanya instalasi listrik ya. Nggak tahu memang tadinya ada cuma rusak atau mungkin karena memang tadinya sudah nggak ada. Kita bakal lihat lorong yang di depan ini kayaknya temboknya mungkin jebol atau memang sengaja dijebol ya. Kita sorot ke bagian dalam, rupanya ini kayaknya mungkin bangunan yang belum selesai. Mungkin mau dibikin lorong lagi. Ya bisa dilihat ya sumpek. Kalau mungkin dibilang anyep ya, kalau Sunda bisa dibilang keeng. Nah, kita sekarang berjalan di lorong utama, jadi yang tengahnya itu. Jadi dibagi 3 lorong ya, untuk tengahnya itu sebagai lorong utama yang sekarang kita jalan. Kalau dari sebelah sini itu ke kanan ini adalah lorong dari tahanan atau interogasi ya, yang ada besi-besinya itu di atas. Kita ke sini dulu. Nah, ini kayaknya pembuangan air atau entah ventilasi ya, soalnya gak kelihatan kalau ke sana. Kita coba bakal maju dulu ke depan. Jadi lorong ke sini itu ujungnya itu bakal ke bagian lorong logistik, kayak muat muat atau naik turun barang. Nah, ini lurus itu gerbang yang ditutup ya. Gerbangnya ditutup, yang ini bagian logistik dan juga muat turun barang dikarenakan sedang adanya proses pembangunan ya atau pembaruan di bagian depan dari mobil ini. Sekarang kita bakal ke jalur tengah atau lorong tengah ya. Jadi gua Belanda ini terletak di Tahura atau Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, letaknya di Dago Pakar. Pasti orang-orang Bandung atau teman-teman dari Bandung tahu ya tentang sejarah ataupun letak dari bangunan ini. Nah, bisa dilihat ini adalah rel ya. Jadi di lorong utama ini kita terdapat rel lori, lori barang kayaknya, kalau enggak, kalau kereta sih mungkin enggak ya, enggak masuk. Nah, ini masih jadi si relnya ini cuma ada di lorong utama, dari ujung ke ujung tembusnya itu. Katanya juga mitosnya itu bukan mitos ya, jadi cerita pada dahulunya itu dibikinnya sama juga sih, pakai alat tambang manual. Bisa dilihat dari temboknya juga banyak goresan-goresan kayak apa ya, semacam pahat itu yang suka ditambang, dilakukan oleh para pekerja rodi ya. Utamanya ya udah pasti dari orang-orang kita, orang-orang pribumi yang dijadikan budak kerja rodi. Nah, ini besi-besinya masih original ya, bawaan dari dulunya. Ini entah, kalau besi yang di lorong utama ini entah bekas instalasi listrik, entah bekas kayak rantai ya. Tapi kalau yang di lorong interogasi itu udah jelas, katanya memang menurut yang depan juga, petugas yang di depan katanya itu ini yang bagian ini. Nah, ini itu ruang interogasi tahanan. Bisa dibayangkan ya betapa apa ya, ngerinya kasihannya juga ya orang-orang pribumi kita ini, biar benar-benar dipaksa bikin. Jadi sebenarnya itu fungsinya itu dari goa Belanda ini itu untuk pengawasan dari pembangunan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dari Sungai Cikapundung, dan juga sebagai stasiun radio, dikarenakan kondisi tempatnya itu gua Belanda itu sangat strategis, berada di Bandung Utara ya kalau nggak salah.
Ini besinya itu engselnya besi original bawaannya. Terdapat pintu-pintu besi, ini kayaknya tadinya bekas pintu baja. Soalnya ini tutup dan juga engselnya itu benar-benar sama ya kayak bangunan Belanda. Biasanya besi-besi kayak gini dilihatnya itu bisa kita temukan kayak di stasiun bekas peninggalan zaman Belanda. Tebal-tebal ya, walaupun mungkin ini masuknya kayak plat baja atau seng zaman dulu, tapi ini tebalnya luar biasa ini. Nah itu pintu logistiknya ditutup ya. Memang jadi pada zaman dahulu juga ini difungsikan sebagai pintu keluar masuk barang atau sebagai lorong logistik. Nanti kita bakal ke sebelah kiri masuk lagi ke jalur utama atau lorong yang pertama. Nah jadi explore-nya itu kali ini gua Belanda cukup sekian. Jadi gua Belanda ini terletak di Dago Pakar, Kabupaten Bandung. Gua ini sendiri terletak tepatnya di kawasan Tahura atau Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Gua Belanda ini tidak jauh jaraknya dari gua Jepang. Jadi setelah ini kita bakal next video ke gua Jepangnya ya, masih satu kawasan. Kurang lebih kalau dari pintu masuknya itu, pintu masuk 2 ke gua Belanda ini jaraknya kurang lebih 1,7 km. Nah, ini kita sudah memasuki lorong utama. Ya, bisa dilihat kalau dari atasnya itu masih bebatuan ya. Cuma memang kalau bangunan Belanda dimanapun biasanya lebih rapih ya, karena Belanda itu memang menjajahnya mungkin lama ya. Jadi ada waktu mungkin bagi mereka pembangunan. Hawanya di sini ya cukup adem, sebenarnya adem walaupun di luar cuaca panas. Mungkin karena namanya juga goa ya atau terowongan. Oke, kita sekarang sudah. Oke, cukup sekian untuk eksplorasi di Gua Belanda kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi, dan berikan saran dan juga komentar agar kami bisa membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.